Salam satu hati, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Susanto, delivery man reguler dealer SPS Motor, main dealer Astra Motor Yogyakarta. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh tim HC3, baik dari dealer SPS Motor maupun dari main dealer Astra Motor Yogyakarta. Secara singkat, saat ini kami akan memberikan beberapa trik ataupun tips yang saya lakukan sehingga saya bisa menjadi juara 1 dalam KLHN atau Kontes Layanan Honda Nasional 2023 di Jakarta kemarin. Oke. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan awal bagaimana saya mempersiapkan diri untuk bisa menjalani Kontes Layanan Honda Nasional 2023 atau KLHN 2023. Persiapan yang harus saya jalani ini memang istimewa. Kalau yang KLHN ini beda dengan yang tahun-tahun lalu. Kalau yang tahun ini 2023 ini persiapan saya kurang lebih 3 bulan, dan 3 bulan ini sebenarnya kalau dilihat dari materi-materinya itu benar-benar super ngebut, karena materinya cukup banyak dan itu tidak bisa kita sistem kebut semalam gitu, nggak bisa, karena ini ada materi yang dilakukan di outdoor maupun di indoor, jadi ini akan membutuhkan energi yang benar-benar prima. Begitu, terima kasih. Nah, untuk menjadi peserta di KLHN 2023 kemarin itu ada beberapa syarat yang harus kita miliki. Salah satunya kita harus lolos dulu dari seleksi KLHR atau Kontes Layanan Regional. Nah, dari regional kita sudah disaring menjadi 10 besar yang akhirnya dikerucutkan kembali menjadi 6 besar. Nah, untuk yang menjadi 6 besar inilah yang akan maju ke Jakarta menjadi wakil-wakil dari dealer-dealer seluruh Indonesia untuk dikompetisikan di ajang KLHN 2023 ini. Nah, syarat kedua yaitu kita itu benar-benar sudah benar-benar lolos secara administrasi. Dan itu untuk detail syarat administrasi itu yang nanti akan mempersiapkan adalah tim HC3 baik dari dealer maupun main dealer. Nah, selanjutnya syarat yang harus kita miliki itu untuk siap tampil di KLHN di Jakarta itu kita tidak hanya istilahnya mengandalkan fisik ataupun kepintaran, tapi kita juga harus punya attitude. Karena apa? Kita penilaian yang kita alami itu berawal dari turun dari pesawat, itu penilaian sudah dilakukan. Nah, sampai di tempat karantina itu akan semakin ketat, dan setelah kita masuk dalam komplek asrama karantina di Cikarang itu kita benar-benar sudah semuanya apa yang menjadi gerak-gerik kita itu semuanya dinilai, itu tidak ada satupun yang lolos dari kamera ataupun bidikan orang-orang yang memang menjadi juri dan panitia. Begitu. Kategori yang dikontestan di KLHN 2023 ini cukup banyak. Satu itu FLP reguler, FLP wing, pinjar reguler, pinjar wing, CRO, dan yang kedua adalah delivery man reguler, dan yang terakhir delivery man wing. Itu. Nah, untuk pemenang di kontes KLHN 2023 ini ataupun kontes-kontes yang sudah berlalu itu, untuk pemenang yang sudah masuk di kontes 1, 2, 3 ini tidak bisa ikut lagi, Mas. Jadi ini kecuali pindah ke
dealer lain atau bukan dealer lain tapi divisi lain. Misalnya saya dari delivery man reguler naik ke delivery man wing seperti itu. Untuk tahapan-tahapan yang saya lalui di Jakarta itu ada kurang lebih 6 tahapan, yaitu tahapan pertama itu kita registrasi ulang administrasi dan sebagainya itu sebelum masuk ke sesi pertama. Nah itu kalau kita sudah mendapatkan barcode ID di karantinanya itu, nah itu memasuki tahap kedua. Itu tahapan keduanya itu kita menjalani namanya tes tertulis. Nah tes tertulis ini nanti diambil bobotnya itu untuk per kategori itu masing-masing itu kita harus mencapai minimal 75% jawaban yang masuk itu harus benar. Lalu untuk tahapan selanjutnya kita ada namanya FDG. Nah di sini pun kita harus menunjukkan kemampuan kita yang benar-benar real, tidak hanya sebatas settingan. Nah terus yang selanjutnya tahapan berikutnya adalah kita mengikuti namanya interview. Interview ini yang sesi pertama ini kita dihadapkan pada 2 juri, 1 timer, dan kita harus mempresentasikan keseharian kegiatan saya, dan di situ kita juga harus siap untuk menjalani tes selanjutnya yaitu role play pengikatan dan role play serah terima unit. Nah, dan di sini teman-teman itu untuk role play pengikatan dan serah terima itu kita harus siap segalanya. Kemungkinan di sana itu tidak sesuai dengan mobil yang sehari-hari kita pakai atau pengikatannya juga nggak sesuai, itu kita harus siap dengan keadaan yang memang harus kita jalani. Lalu tahapan berikutnya untuk delivery man itu mulai dari role play serah terima tadi kita beralih ke sesi presentasi yang mana kita dihadapkan pada juri 2 orang. Demikian. Untuk kendala yang saya hadapi di Jakarta saat mengikuti KLHN ini, sebenarnya setelah sampai di Jakarta itu bukan sesuatu yang besar menurut saya, tapi cukup penting juga karena di sana kita harus menyiapkan namanya itu istilahnya kayak handphone, itu kita juga harus support dalam artian sinyal yang kita miliki itu kalau bisa kita harus menyediakan cadangan tidak hanya 1 kartu, karena di sana saat kita registrasi itu semuanya digital, itu dituntut untuk serba cepat. Misalnya kita sebelum masuk karantina itu kita disuruh untuk registrasi lewat email lah. Di dalam ruang karantina itu ternyata kemarin saya terhambat dengan sinyal yang saya dapat untuk melihat kamar saya itu nomor berapa. Nah itu masuk ke email. Akhirnya kendala itu bisa saya selesaikan dengan saya minta tolong dari dealer saya untuk mengirimkan paket data yang lain selain Indosat. Jadi kendalanya bisa saya atasi. Jadi untuk kedepannya teman-teman itu harus menyiapkan sampai ke situ juga. Jangan sampai di sana nanti kelabaan atau panik karena kita memang pendamping kita hanya terbatas. Jadi kita dituntut untuk serba cepat atau sat-set gitu mas. Oke, untuk hal yang tidak bisa saya lupakan yaitu di saat sesi atau tahapan dari 6 besar ke 3 besar itu benar-benar luar biasa untuk penggemblengan mental ataupun materi yang diberikan itu benar-benar luar biasa. Dan yang membuat saya itu benar-benar sampai saat ini teringat itu juri yang diacak itu ternyata ada 7 juri. Salah satunya itu adalah juri yang saat itu memang ikut serta dalam sidangnya Bapak Ferdi Sambo itu, yaitu Ibu Monika Kumalasari. Nah, dia itu adalah juri, satu-satunya juri
dari luar yang memang diambil oleh PT AHM untuk istilahnya menjadi juri yang bisa melihat kita itu bohong, settingan, atau memang kita itu benar-benar memang sudah paham dengan apa yang sehari-hari kita lakukan. Seperti itu, Mas. Untuk materi yang saya sampaikan di sana saat KLHN itu tidak hanya yang dari keseharian saya lakukan, Mas. Jadi itu saya juga mengambil dari beberapa materi. Itu juga saya minta tolong ke dealer kami untuk misalnya saya harus menyiapkan itu pertanyaan-pertanyaan saat kita itu tes online. Nah, itu saya cetak memang berupa print-printan, dan juga saya menyiapkan materi lain berupa itu review-review dari konsumen yang masuk ke Google Review, yang mana oleh pihak dealer itu sudah disaring dan di-print juga. Nah, hal lain itu persiapannya itu kita tidak bisa hanya mengandalkan dari teori yang kita dapat dari NOS. Itu kita harus mengembangkan, kita harus punya kembangan-kembangan yang mana mendukung berjalannya proses kontes ini. Untuk motivasi yang saya bawa ke kontes pelayanan Honda 2023 ini yaitu: satu, saya ingin membanggakan dealer saya SPS Motor Sleman dan membanggakan main dealer saya Astra Motor Yogyakarta. Selanjutnya saya ingin membanggakan kedua anak saya, istri saya tercinta, dan kedua orang tua saya yang saat ini sudah berada di surga. Dan yang terakhir, saya ingin membanggakan seluruh tim dari SPS Motor dan Astra Motor Yogyakarta. Perasaan saya setelah saya mengetahui bahwa saya diumumkan menjadi juara 1, itu tentunya perasaan saya amat bangga, dan ini bukan suatu kebetulan karena ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan memang apa yang menjadi perjuangan saya selama ini benar-benar membuahkan hasil. Dan perasaan saya sekali lagi, saya merasa bangga dan benar-benar puas dengan pencapaian maksimal saya di kontes ini. Untuk hadiah yang saya dapat untuk delivery man reguler ini cukup besar. Ya, ini hadiah utamanya yaitu 1 buah sepeda motor Vario 160 cc tipe CBS. Masih ditambah lagi itu dengan paket wisata ke Jepang plus uang sakunya itu. Harapan saya di KLHN 2024 besok, saya ingin mendorong teman-teman khususnya delivery man reguler dari SPS Motor Group untuk bisa tampil seperti saya, meraih juara dan memberikan kontribusi kepada perusahaan SPS Motor Sleman dan main dealer Astra Motor Yogyakarta dengan cara kita tunjukkan dedikasi kita dan pelayanan kita yang memang harapan dari perusahaan yaitu memberikan layanan kepada konsumen dengan niat, cinta, dan keikhlasan. Saya siap menjadi pendamping dan mensupport apa yang teman-teman butuhkan. Itu nanti bisa kita berkolaborasi untuk mewujudkan sebuah pencapaian menjadi juara di KLHN 2024. Demikian. Untuk pesan dan kesan saya di akhir ini
dalam layanan kontes ini. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya sudah memberikan semuanya berkahnya kepada saya dalam kontes ini, baik kesehatan maupun hal-hal yang memang saya harapkan ternyata dikabulkan dan memberikan berkah bagi saya, keluarga, dan perusahaan saya. Juga saya berterima kasih pada teman-teman HC3 SPS Motor Sleman, HC3 Minder Astra Motor Yogyakarta, dan saya berharap setelah Pak Santo menjadi juara 1 KLHN 2023 ini, semoga di KLHN 2024 muncul Pak Santo yang lain yang akan mengibarkan bendera kejayaan SPS Motor Sleman dan Astra Motor Yogyakarta kembali berkibar di podium KLHN 2024. Terima kasih. Salam satu hati, selamat pagi.